Tes mesin atas nama Karin, QuadOS ya, upgrade Atmospark untuk Bennett, Android 14, ThemeOS Linux, Super Console 70GB, tinfoil premium, sama install Animal Crossing. Oke, ini sudah selesai. Ini dual boot. Sistemnya firmware-nya udah yang paling baru, sama kayak kemarin, cuman ini pakai Atmospark, udah bukan pakai Kever lagi. Temanya nanti bisa di custom sendiri. Oh ya, untuk game yang lama kemarin kita format karena semua harus diformat, cuman kita sudah backup semua file save dari game dari SD card yang lama. Jadi SD card yang lama itu kemarin itu formatnya exFAT. Jadi kalau format exFAT itu kita nggak bisa install SteamOS Linux-nya dan nggak bisa install Android OS. Jadi kita harus format ke FAT32 dan imbasnya jadi harus diformat ulang. Jadi semua game yang lama itu hilang. Cuman kita backup save datanya aja. Jadi terus kita instalkan game lagi gitu. Jadi mungkin nanti beberapa game yang kemarin ada dan kita instalkan ulang, nanti bisa di restore save datanya di sini. Nanti kita kasih cara restore-nya. Nah, ngeceknya di mana? Bisa di sini. Cek di sini, save data yang kemarin itu, klik browse SD card, lalu bagian CKSV. Nah, ini save data semuanya yang kemarin. Let's say it takes two ini ya. It takes two ini ada di si frog ini main. Nah, kita coba restore. Pertama kita main dulu it takes two nya pakai user frog. Kita main sampai di main menu aja, jadi nggak harus sampai main. Jadi dibuka sampai main menu, cukup sampai main menu aja. Nah, ini masih loading. Oke, udah sampai main menu ini. Selesai, tinggal di home ya, close, lalu cari apps namanya Spark Save Editor, gambarnya save data seperti ini, klik. Oke, terus kita pilih yang frog ya. Di sini ada it takes two, kita klik A. Nah, di sini ada backupan save data si frog yang kemarin. Nah, di sini restore, klik Y, terus klik A. Nah, make sure kita bisa 2 kali. Kami biasanya lakukan 2 kali. Nah, oke, udah selesai. Terus klik home, close. Terus kita bisa pilih it takes two lagi. Kita cross check apakah beneran udah masuk atau belum. Caranya sama persis seperti itu di semua game. Jadi kalau nanti ada game-game yang kemarin minta dihapusnya itu banyak banget, jadi ya udah sekalian kita toh ya harus diformat, jadi kita nggak backup. Emunan kemarin itu kita nggak backup sama sekali. Jadi yang kita backup cuma save data dari game, save data dari SD card yang lama sebelum diformat. Jadi save datanya lengkap, semuanya ada, cuman gamenya aja yang harus install ulang. Nah, ini. Nah, harusnya ini ya. Kami nggak tahu benar apa nggak, tapi harusnya save data yang terakhir ini gitu. Sini ada bagian continue. Nggak bisa ya. Kok nggak bisa muncul continue ya di sini? Nah, itu sama persis nanti semua game seperti itu. Di sini ada banyak, kemarin nggak hanya yang si frog aja. Jadi save data dari yang satunya, siapa ya kemarin itu namanya,
Nah, ini Shelby, di Shelby juga ada sini Jujutsu Kaisen misalnya. Luigi Mansion kita nggak kasih ya. Mungkin nanti kalau ada, mungkin kalau game yang ini ada Shelby sama Persona 5 ya, misalnya anggap Persona 5, kita coba Persona 5. Nanti kalau misalnya gamenya memang nggak kita install ulang, nanti coba download aja dari Tinfoil Premium Server. Nanti untuk Tinfoil Premium Server kita nggak bisa eksekusi di sini. Nanti setelah mesinnya sampai, nanti kita pandu, kita pandu karena di situ perlu nomor handphone yang masih aktif dan nanti passwordnya itu dikirim ke situ gitu. Jadi kita nggak bisa lewat sini, agak susah. Jadi biar nanti mesinnya sampai ke tempatnya Kak Karin, baru kita pandu. Nah ini kita cek ya, ini harusnya dia nggak ada load gamenya. Nah ini ya, ini load gamenya ya, nggak ada load gamenya ya. Terus coba kita restore dari save data user Shelby. Nah ini Shelby, klik Y, klik A, klik Y, klik A. Make sure aja 2 kali. Terus close, kita coba masuk ke Persona lagi. Oke, coba cek load gamenya. Ya ini sudah ada load game yang terakhir. Ini ya, kayak belum banyak dimainin kayaknya. Oke, seperti itu cara load gamenya. Ini untuk kembali ke pemilihan modenya, tinggal pencet hold tombol power, pilih yang power option, terus pilih yang restart. Oke, kita cek OFV-nya dulu. OFV-nya masih bersih. Ya, firmware-nya juga udah yang paling baru. Nanti bisa dicoba bikin akun Nintendo terus masuk ke eShop kalau mau untuk main online-nya. Kita restart, kita coba ke Android OS-nya dulu.
Oke. Biasanya kalau mode Android gini, dia mungkin ada sekitar 5-10 detik awal itu dia agak laggy gitu ya, karena memang sistem OS-nya ini kan ditaruh di SD card. Jadi SD card, kalau SD card-nya yang biasa memang speed-nya itu jadi kurang bagus gitu. Bagusnya yang ekstrim sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya ada force close atau tiba-tiba not responding, itu ya biasa gitu, karena memang tidak ditaruh di sysnan. Oke, ini untuk apa namanya, untuk touchscreen-nya normal, untuk tombol-tombol juga bisa seperti ini. Yang ini kursor, yang ini tombol per icon, terus kliknya A, kembalinya B, seperti itu. Untuk kembali ke pemilihan mode itu tinggal tahan powernya, terus pilih mulai ulang, terus pilih bootloader. Jadi ini basicnya udah seperti tablet Android. Jadi apa yang bisa dilakukan tablet Android ya bisa dilakukan juga di sini. Kita masuk ke SteamOS Linux. Oke, ini kontrol baterai. Nah, di sini ini problemnya, kita nggak ngerti kenapa si OS-nya ini jalan normal ya. Ini untuk kursornya sebelah sini, beda kayak si Android yang kursornya sebelah sini ya. Ini yang sebelah kiri kursornya. Terus kliknya itu ini ZR. Ini ya, nggak tahu kenapa ini tuh si Steam launchernya tuh nggak pernah bisa jalan tuh. Anehnya nah ini ada Nintendo Switch Lite yang punya kami lama, tapi udah lama ini Steam launchernya itu bisa. Nah, kita nggak tahu ini tuh karena bug dari bug dari si Nintendo Linux-nya ini, Linux OS-nya, atau memang karena SD card-nya nggak cukup cepat gitu. Jadi kita putusin untuk ya udah nggak usah dibayar untuk yang bagian SteamOS Linux ini, biar kita kasih free aja, karena seperti ini. Jadi Steam Web Helper-nya itu tuh selalu not responding. Kita nggak tahu itu kenapa, tapi kalau dicek di internet itu biasanya itu problemnya ada di GPU. Nah, GPU-nya itu otomatis kan ini udah diupdate yang paling baru dan tetap nggak bisa. Kita juga heran kenapa, sementara yang lama, yang bagian lama ini itu bisa. Jadi kami bikin udah ini nggak usah dibayar, anggapan ini free aja. Cuman ini semuanya normal, misalnya mau pakai Chrome bisa. Cuman ini basisnya Linux ya, bukan Windows, jadi mungkin perlu pembelajaran lebih gitu aja. Terus cara kembali ke pemilihan modenya itu di sini ada logo icon Joy-Con, diklik, pilih yang reboot to config, reboot 2 config, klik. Nah, kalau misalnya mau ke pemilihan mode itu
ada di sini di launch, diklik 2 kali. Nah, di sini ada pemilihan modenya. Mode CFW, mode UEFW, Android atau SteamOS. Atau kembali ke HKT. Di sini HKT-nya. HKT menu. Klik 2 kali. Dia nanti akan kembali ke HKT. Nah, seperti ini ke pemilihan mode. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Jadi untuk CodeOS-nya anggap yang SteamOS Linux ini nggak usah dibayar, it's okay, nggak masalah. Jadi anggapannya jadi triple OS saja. Untuk biayanya nanti kita akan kurangi. Mungkin itu aja yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tolong dikabari, tolong kami dikabari di WA. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.